Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hikmah yang akan kita baca pagi ini adalah hikmah ke-112 dari 260-an hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Artinya nyaris setengah kita akan membaca, belum setengah, nyaris setengah. Setengahnya kan berarti 230 ya. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, mudah-mudahan kita dapat istiqomah dan apa hikmah-hikmah yang kita baca ini membawa kita untuk semakin ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai membaca hikmah yang ke-112. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. La yastahqirul wirda illa jahulun. Al-waridu yujadu fid daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dari wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Al wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuhu minhu. Agak panjang, kita terjemahkan. La yastahkiru al-wirda ila jahulun. Tidaklah meremehkan wirid kecuali orang yang sangat bodoh. Orang yang sangat bodoh saja yang menyepelekan wirid, meremehkan wirid. Kenapa? Ada dua alasan kenapa orang yang bodoh itu meremehkan wirid, berarti nggak bisa kita meremehkan wirid. Al-waridu yujadu fid daril akhirah. Kalau warid bukan wirid, warid itu yujadu fil akhirah, bisa ditemukan di akhirat. Warid bisa ditemukan di akhirat. Wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dari. Sementara wirid itu terlipat, hanya ada dalam dunia ini saja. Oke. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Dan paling penting adalah menjaga yang tidak bisa diganti wujudnya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wirid itu apa yang diperintahkan Allah darimu. Warid itu apa yang engkau inginkan dari Allah. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Bisa tidak engkau sandingkan apa yang diperintahkannya darimu dengan apa yang engkau pinta darinya. Hikmah ke-12 112. Sulit kan ya, jadi kita baca sekali pasti belum paham, kita baca sekali pasti belum mengerti. Oleh karenanya kita ulang lagi dan nanti kita pahami bersama-sama selain agak panjang. Saya ulangi sekaligus terjemah bebasnya.
La yastakiru al-wirda ila jahulun. Yang menyepelekan wirid, yang meremehkan wirid adalah orang yang sangat bodoh. Kenapa orang yang bodoh itu meremehkan wirid? Berarti orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang berilmu tidak meremehkan. Ada dua alasan. Yang pertama, al-waridu yujadu fid daril akhirah. Warid terdapat di akhirat. Sementara wirid yang tawi binti wa ihadhitar, wirid hanya ada di dunia ini saja. Wa aula mayutana ma yukhlafu wujuduhu. Oleh karenanya penting untuk kita menjaga apa yang tidak ada padanan penggantinya. Nah, alasan kedua, al wirdu huwa talibuhu minka. Wirid itu perintah Allah, sementara warid apa yang kita inginkan dari Allah. Perintah Allah tentu lebih penting daripada sekedar keinginan kita kepadanya. Teman-teman, rekan-rekan kajian Al-Hikam yang saya muliakan, mari kita jelaskan pelan-pelan supaya kita paham. Dalam hikmah ke-112 ini ada wirid, ada warid. Wirid itu adalah ibaratun amma yaqa'u bikasbil abdi min ibadati dhahiratin au batinah. Wirid itu disebutkan apa-apa dari ibadah, baik ibadah lahir maupun ibadah batin yang dilakukan oleh seorang hamba, itu namanya wirid. Itu yang dimaksud di hikmah ke-112 ini. Sehingga Asy-Syaikh Asy-Syarqawi yang memberikan syarah kepada hikam, beliau menjelaskan begini. Wal wirdu bihadza sumul al ibadah al matlubah minal abdi al mutahaqqaqah. Wa min hadza yakunu maknal istiqomah al muhaqqaqah. Yang dimaksud wirid di sini adalah ibadah yang diperintahkan kepada hamba dari Allah yang mesti dilakukan secara istiqomah, itu namanya wirid. Sehingga wirid ini bukanlah wirid-wirid yang biasa kita pahami, baca doa diulang-ulang, ya itu sebenarnya juga bagian daripada wirid, tetapi bukan itu saja wirid. Jadi kalau di Riau itu ada namanya wirid akbar yang dilakukan oleh ibu-ibu. Kegiatan pengajian yang dilakukan bulanan. Itu sering kami sampaikan. Kenapa disebut wirid? Karena diulang-ulang. Karena terus-menerus. Wirid itu adalah kegiatan yang dilakukan secara istiqomah. Oleh karena itu, wirid yang dimaksudkan dalam hikmah ke-112 bukan sekedar wirid baca wirid. Wirid itu jamaknya aurat, atau dalam bentuk lain doa-doa tertentu saja, bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah setiap ibadah zahiron batinan yang dilakukan secara istiqomah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, itulah yang dimaksud wirid yang ada dalam hikmah ke-112 ini. Dengan demikian, wirid terbaik adalah sholat 5 waktu yang dilaksanakan berjamaah. Itu salah satu wirid terbaik. Wirid terbaik lagi diantaranya adalah membaca Quran dan tadabburul Quran. Itu wirid terbaik. Dan tambahan sholat sunnah ataupun ibadah sunnah yang lain. Tentu kalau diantara kita punya wirid-wirid tertentu, contohnya Gus Bruri itu membaca la ilaha illallah 1000 kali setiap hari atau apa, ya itu wirid juga, asal dilakukan secara istiqomah. Kadang ada wirid yang diberikan oleh guru-guru kita, itu juga wirid. Tetapi maksud daripada di sini adalah ibadah istiqomah yang diperintahkan oleh Allah kepada
hambanya. Nah, itu wirid yang dimaksudkan. Nah, sekarang warid apa? Warid itu alladzi yaridu ala batinil abdi min lataif wa anwar. Warid itu apa yang didatangkan oleh Allah kepada hatinya seorang hamba yang sudah menyelesaikan wiridnya, yang sudah menjalankan wirid yang diperintahkan Allah kepadanya, sehingga hatinya ini dipenuhi oleh cahaya ilahiyah, sehingga hatinya ini ada makrifah, itu namanya warid. Jadi setelah kita istiqomah ini kita jaga, dalam hati kita ada secercah cahaya ilahiyah yang menerangi. Hati kita itu nyaman, hati kita itu tumak ninah. Bukankah ala bidzikrillahi tatmainul qulub? Dengan zikir itu hati menjadi tumak ninah, nyaman. Hati itu tersambung kepada Allah, wusul. Itu namanya warid. Itu namanya warid. Biasanya warid itu diberikan oleh Allah kepada orang yang wirid. Sekarang ada orang sudah wirid, dia sudah melakukan ibadah dengan istiqomah, dan alhamdulillah Allah memberikan warid. Allah memberikan warid. Inilah yang dibahas dalam 112. La yastahiru al-wirda illa jahulun. Tidaklah meremehkan kepada wirid kecuali orang yang sangat bodoh. Ada orang sudah istiqomah ibadah, kemudian wiridnya berarti sudah dilakukan dong, kemudian oleh Allah diberikan warid, kemudian ternyata orang itu kok meremehkan wirid, kemudian orang itu menjadi menyepelekan ibadah dan istiqomahnya, maka orang itu sungguhlah orang yang sangat bodoh. Orang yang sangat bodoh, orang yang pandai, orang yang mengerti dan menyadari ketika Allah memberikan warid, bukan dia merendahkan wirid, bukan dia mengendorkan wirid, bukan dia melemahkan wirid, ibadah istiqomahnya justru dinaikkan. Ibadah yang sudah dia jaga secara istiqomah sungguh harus dia naikkan. Rekan-rekan yang saya muliakan, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Orang paling bertakwa itu saya. Orang yang paling mengetahui tentang Allah itu saya. Memang para nabi itu kan mengetahui Allah melebihi daripada manusia biasa. Kalau kata Nabi Nuh, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku itu mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui tentang Allah, aku tahu. Nah, Nabi itu orang yang paling tahu tentang Allah, orang yang paling ma'rifah tentang Allah, orang yang paling bertakwa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini yang dikatakan Allah dalam Al-Fatih ayat 2. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Allah itu memberi garansi Nabi itu diampuni segala dosanya yang lewat dan dosanya yang akan datang. Dan Nabi itu nikmat disempurnakan oleh Allah. Ya tentu bukan nikmat-nikmat makanan, nikmat sudah kita bahas berkali-kali. Nikmat ibadah, nikmat hati, nikmat iman, itu paling sempurna adalah Rasulullah. Ternyata Nabi yang seperti itu saja yang sudah dijamin garansi surga, dijamin maghfirah dari Allah,
dijamin nikmat imannya paling sempurna di antara semua makhluk Allah. Nabi ibadahnya kenceng atau lemah? Nabi ibadahnya kendor atau kuat? Rekan-rekan yang saya muliakan, para sahabat kita sebut saja asyaratul kiram, 10 sahabat paling mulia yang mendapatkan garansi surga dari Rasulullah. Apakah beliau-beliau yang mengetahui bahwa diri beliau ini sudah diampuni oleh Allah mau melakukan maksiat semacam apapun, mau melanggar perintahnya apapun, sudah dijamin surga? Karena keimanan beliau mengikuti Rasulullah dari awal. Dedikasi keimanannya yang tidak bisa untuk kita imbangi dan diimbangi oleh siapapun, dijamin oleh Allah melalui Rasulnya untuk mendapatkan surga. Kira-kira baca Qur'annya kendor atau enggak? Apakah kemudian meninggalkan ibadah? Rekan-rekan yang saya muliakan, inilah yang dimaksud bahwa ketika seseorang itu sudah mendapatkan warid, bukan kemudian dia mengendorkan ibadahnya, justru harus meningkatkan ibadahnya. Dan ini kadang-kadang godaan orang belajar tasawuf, meremehkan ibadah, meremehkan syariah. Seorang mutasawif yang sangat kita muliakan dan terkenal sekali, Imam Junaid, itu diceritakan begini: alul ma'rifah billah yasiluna ila tarkil harakah min babidiri wa taqarrub ila Allah. Ada orang ngomong di depan Imam Junaid, orang itu kalau makrifat sudah sampai kepada Allah, udah nggak perlu gerak-gerak lahiriah, sholat itu nggak perlu. Lah karena kan sholat itu lidzikri, untuk ingat Allah. Lah bagaimana orang dia tiap hari, tiap saat ingat sama Allah? Jadi sholat itu nggak perlu lagi taqarrub yang lain. Apa kata Imam Junaid menanggapi orang ini? Inna hadza qaulu qaumin takallamu bi isqatil a'mal. Orang macam ini nih golongan yang menggugurkan amal sehingga meninggalkan amal. Bahkan Imam Junaid mengatakan begini, wa hadhihi inti azimah. Menurutku ini adalah hal yang sangat besar. Sehingga waladhi yasraq wa yazni aksanu halan minal ladzi yaqulu hadza. Menurutku orang zina sama pencuri itu lebih baik daripada orang yang ngomong kayak gini. Lah orang yang ngomong kayak gini namanya isqatul a'mal, meremehkan amal. Rekan-rekan yang saya muliakan. Nah, kadang-kadang kita sering terjebak semacam itu dalam hal-hal kecil. Contoh, aku kan sudah ikut tarekat ini. Aku kan sudah ikut tasawuf ini. Maka ibadah-ibadah itu kan sudah menjadi hal yang lahiriah saja. Aku kan sudah wusul kepada Allah. Nah, sehingga meremehkan. Akhirnya apa? Biarlah orang-orang itu sholat duluan saja lah, biar ngisi soft di depan, aku belakangan aja. Di depan itu kan nggak pandai mereka itu. Yang di depan itu, yang sholat di depan itu kan ilmunya kurang. Justru yang bodoh itu orang semacam ini, yang kayak kita yang barusan saya katakan itu. Jadi mentang-mentang sudah menjadi kiai kayak Gus Bruri kan, sudah menjadi top, menjadi panutan, punya masjid di depan rumah. Kalau sholat Jumat belakangan berangkatnya, benar apa salah? Wah, itu kan umat itu, biarlah mereka menutupi soft dulu. Aku belakangan lah, kita ulama kok. Itu namanya orang yang yastakhirul wirda, orang yang meremehkan wirid. Orang yang meremehkan wirid. Gitu loh. Jadi orang yang punya ilmu dan punya dasar keimanan yang mantap, semakin hari semakin naik kuantitas dan kualitas ibadahnya, bukan semakin kendor. Sekalipun dia sudah warid,
sekalipun dia sudah warid. Nah, walaupun sudah mencapai warid, tetapi wirid lebih kencang. Rekan-rekan yang saya muliakan, kenapa orang yang sudah warid, wiridnya itu tidak bisa untuk diremehkan? Ada dua alasan yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmahnya. Yang pertama, al-waridu yujadu fid daril akhirah. Warid itu bisa ditemui nanti di akhirat. Ada orang sudah wirid istiqomah, apakah mungkin dia tidak warid? Banyak istiqomah ibadahnya. Banyak saudara-saudara kita, tetangga atau siapa di musola kecil-kecil, di masjid kecil di kampung itu, ibadahnya mengalahkan kita. Mohon maaf, ibadahnya mungkin mengalahkan ustadz populer, ya kan? Istiqomahnya mengalahkan kiai-kiai yang terkenal di media massa. Ada kan? Ikhlasnya melebihi para pendakwah yang dari panggung ke panggung dengan jamaah ribuan. Mereka ibadah sodakohnya, tilawahnya, qiyamul lailnya, istiqomahnya melebihi rata-rata para ulama atau mungkin para kiai, para ustadz, para buya dengan nama-nama populer, dengan gelar depan dan belakang yang panjang. Bisa jadi mereka tidak warid, bisa jadi. Loh, nggak usah kita masalahkan kita dapat warid atau tidak. Yang penting wirid. Sebab apa? Al-waridu yujadu fid daril akhirah. Warid itu akan ada pasti nanti di akhirat. Wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Nanti di akhirat wajah-wajah orang mukmin akan melihat Allah. Engkau belum lihat Allah sekarang dengan hatimu, ya nggak masalah, nanti di akhirat juga bisa kok. Tapi kan yang penting setiap hari kita ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati walat. Kapan itu? Ya ketika sholat. Yang penting setiap sholat kita menghadapkan wajah kita dan seluruh apa yang kita punya kepada Allah. Soal di dunia ini kita belum bisa melihat Allah, ya nggak masalah, orang nanti di akhirat juga melihat. Jadi ibaratnya begini Pak Haji Azril, orang yang meremehkan wirid, dia itu hanya memprioritaskan warid, itu adalah pegawai-pegawai yang orientasinya gaji tapi tidak berorientasi kerja. Pegawai yang bagus itu, karyawan yang bagus itu adalah orang yang selalu mendedikasikan kerja. Soal gaji itu bonus belakangan lah itu. Tapi banyak kan pegawai yang kerjanya lemah tapi giliran tanggal penggajian paling maju dia. Nah, ini pegawai-pegawai yang nggak pantas untuk mendapatkan promosi ini. Banyak kan pegawai yang dia nggak memikirkan pekerjaan. Jam-jam kerja itu dia nggak penting kerja atau enggak. Itu kalau perlu semakin kerjanya rendah, semakin kerjanya kurang, asal gajinya penuh, makin senang dia. Lah ini orang semacam inilah meremehkan amal, mikirnya cuman pahala saja. Mikirnya cuman ganjaran dari Allah saja. Tapi pegawai yang hebat, berdedikasi, disiplin, datang sebelum yang lain datang, pulang setelah yang lain pulang, bekerja penuh waktu, penuh dedikasi. Soal gaji gampang lah. Kira-kira bos pimpinan mengerti apa enggak tentang ini? Masa kita meremehkan Allah, meragukan Allah, enggak mengetahui apa yang kita lakukan? Masa Allah enggak mengetahui apa yang kita kerjakan? Nah, gitu. Jadi kalau di dunia ini kok kebetulan kita sudah wirid tapi belum warid, enggak usah khawatir. Nanti di akhirat sudah ada warid. Itu yang harus kita perhatikan. Maka wal wirdu yang tawi bintifai hadhidar,
Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Wirid itu akan terlewati dengan lewatnya dunia ini, sehingga apa yang tidak ada gantinya ini lebih penting untuk kita jaga daripada apa yang sudah ada nanti. Masalah warid di akhirat kan nanti pasti ada. Mohon maaf, sholat subuh di akhirat ada enggak? Apakah nanti kalau kita sudah masuk surga kita diwajibkan sholat subuh? Kan tidak. Taklif itu kan di dunia. Taklif itu kan di akhirat nanti oleh Allah diangkat. Maka inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Setiap sholat subuh disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat. Itu tidak ada di akhirat. Nah kok kita bisa meremehkan, kok bisa kita malas, kita bangun sholat subuh jadi malas. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Lebih penting bagi kita untuk menjaga apa yang nggak ada gantinya. Subuh hari ini beda dengan subuh besok loh. Inna sholati kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Subuh kemarin beda dengan subuh hari ini. Loh kok kita tenang-tenang saja kelewatan subuh? Kok kita santai-santai saja tanpa persiapan menuju sholat subuh? Subuh ini selain hari ini beda dengan subuh kemarin, selain subuh besok itu beda dengan subuh hari ini. Sholat subuh ini nggak kita temui di akhirat. Apa nggak sayang bagi kita orang yang beriman? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Masya Allah. Apa nggak sayang seorang pegawai melewatkan sebuah tugas yang diperintahkan Allah semacam ini? Mikirnya, waduh. Kadang-kadang ingat kan, kita ini kadang-kadang sok pandai, jadi meremehkan. Rasulullah setiap hari kurang nggak istighfar dari 100 kali. Jadi kita kadang-kadang sok pandai nih. Kayak Gus Bruli itu kan ilmunya sudah tinggi kan. Allah, aku astagfirullah sekali saja sudah astagfirullah sebanyak-banyak. Lalu bagaimana? Astagfirullah adadama khalaqallah. Itu kan kalau diartikan, aku mohon ampun istighfar kepada Allah sebanyak apapun penciptaan Allah. Penciptaan Allah kan banyak. Wah, sekali aja aku udah cukup, itu udah melebihi, wah, kan gitu. Kadang-kadang kita juga begini contohnya. Ngapain membaca Al-Quran dari awal sampai khatam itu? Bukankah Qul huwallahu ahad itu sudah sepertiga Quran? Aku itu sehari udah khatam Quran. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali aku baca udah khatam Quran. Ini namanya istighfar ini. Ini namanya istighfar. Nah, apa yang harus kita jaga adalah apa yang nggak ada gantinya. Taklif ini oleh Allah nanti diangkat di akhirat. Taklif ini oleh Allah diangkat di akhirat. Nggak ada lagi sodako. Mau sodako sama siapa? Nggak ada lagi bayar zakat. Kapan bayar zakat? Mau dibayarkan ke siapa? Puasa Senin Kemis nggak ada lagi. Orang kerjaan orang ahli surga itu cuma makan minum. Kulu washrobu hani'am bima aslaftum fil ayamil kholiyah. Masa kita nggak sayang? Ya. Itulah alasan pertama kenapa orang yang bodoh itu meremehkan wirid. Dia nggak sadar bahwa wirid ini akan diangkat oleh Allah ketika di akhirat. Dan tidak ada ganti. Tidak ada ganti. Jadi kata Haji Akbar yang ahli nahwu itu kan jahil sama jahul beda ya. Di sini kan disebutkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari ini jahul. Jahul itu makanya tadi saya mengartikan orang yang sangat bodoh. Bukan orang bodoh saja, sangat bodoh. Kalau orang bodoh itu jahil, sangat bodoh, jahul. Maka orang yang sangat bodoh saja yang meremehkan wirid, meremehkan amalan, hanya mengandalkan ganjaran. Gara-gara dia sudah warid sedikit, meremehkan wirid. Nah, alasan kedua, kenapa wirid itu mesti kita prioritaskan sekalipun kita sudah dapat warid? Lebih-lebih kalau belum dapat warid ya.
Alasan kedua adalah al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu. Wirid dalam arti amalan ibadah istiqomah itu adalah apa yang diperintahkan Allah atasmu. Sementara warid, kenyamanan hati, tumakninahnya kalbu, hasil daripada istiqomah tadi, itu adalah apa yang engkau inginkan dari Allah. Wa aina ma huwa talibu minka mimma huwa matlabuhu minhu. Bisa enggak engkau sandingkan? Bisa enggak engkau bandingkan apa yang menjadi perintah Allah dengan apa yang menjadi harapanmu dari Allah? Siapa sih yang enggak ingin hatinya nyaman? Siapa yang nggak ingin hati kita tenang dan tumakninah? Tentu kita ingin. Siapa yang ngasih itu? Allah. Itu adalah keinginan kita dari Allah. Lebih penting keinginan kita atau lebih penting dan lebih kita prioritaskan apa yang menjadi perintah Allah atas kita? Ya tentu perintah Allah atas kita. Soal bonus dari bos saat kita kerja itu penting, tapi itu kan ada keinginan kita di sana. Ada hududun nafsi kita di sana. Tapi lebih penting kan dedikasi kita bekerja melayani negara, dedikasi kita kerja untuk menunaikan tugas-tugas kantor secara sempurna, excellent. Kan itu lebih penting untuk kita mindsetnya, pola pikir pegawai yang bagus. Tapi kalau pegawainya pegawai kacau, ya mikirnya cuma ganjaran dan gaji bonus, nggak mikir tentang kedisiplinan kerja. Ya sama seperti kita. Yang lebih penting bagi kita itu menjaga apa yang menjadi perintah Allah. Soal warid, soal pahala, soal ganjaran, nggak usah engkau meremehkan dan meragukan bagaimana Allah Maha tahu terhadap apa yang kita terima dari istiqomah kita. Nah, itulah rekan-rekan hikmah ke 112 ini. Sehingga jangan sekali-kali kita meremehkan amalan ibadah. Tandanya orang yang warid itu kemudian dia semakin baik adalah ketika warid diberikan oleh Allah, wiridnya makin naik. Warid diberikan oleh Allah, tandanya wiridnya makin bertambah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini belajar, ini Gus Beruri sebenarnya yang bisa ini ya, atau Jakbar yang hafal Quran itu. Ini tentang bagaimana isyarah-isyarah yang ada dalam firman-firman Allah ya. Kadang-kadang ini nggak kepikiran kita. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 189 Allah berfirman seperti ini. Walaisal birru bi anta'tul buyuta min zuhuriha walakinal birra manittaqa waqtul buyuta min abwabiha. Kebaikan itu bukanlah engkau masuk rumah tidak melalui pintunya, tapi kebaikan itu adalah bertakwa kepada Allah. Dan kalau masuk rumah, masuklah melalui pintunya, jangan masuk melalui belakang dan yang lain. Para ulama-ulama tafsir, tapi tafsirnya itu isyari, itu memahami ini bukan lahiriah saja. Jadi kayak Gus Bruri atau Haji Akbar itu kalau memahami ini nggak lahiriah saja, tapi gini, rumah itu laksana hakikat. Rumah itu laksana kenyamanan hati. Rumah itu laksana warid. Nah, pintu itu laksana wirid. Pintu itu laksana syariat untuk bisa memasuki alam hakikat. Jadi kalau kita memasuki rumah tidak melalui pintu, itu adalah keburukan.
Kebaikan adalah masuk ke rumah melalui pintu. Masuk ke alam hakikat itu mesti melalui syariat. Tasawuf itu mesti dimasuki melalui pintu yang benar. Pintu yang benarnya adalah syariat. Wa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kita itu kan diperintahkan sholat, ketika udah selesai kita ingat sama Allah setiap saat. Makanya sholat itu ya nggak penting lah. Ini orang bodoh itu. Ini orang yang sangat bodoh itu. Semakin kita memperbanyak sholat, kemudian dari situlah sholat sebagai wujud syariat, kita ingat kepada Allah. Jadi jangan hanya ingat kepada Allah saja, syariatnya ditinggalkan. Nah itu orang yang sangat bodoh itu. Maka orang yang tasawuf yang benar, tasawuf yang pintar adalah semakin waridnya naik, semakin ibadahnya bagus. Semakin makrifatnya naik, semakin syariatnya juga naik. Makin baca Qur'annya bagus. Maka jangan lagi ada-ada kita sudah merasa itu. Sudah merasa menjadi pimpinan ya, kayak Ja'far itu bangun pesantren, bangun masjid di depan rumah, malah belakangan sholatnya datang. Sholat Jumatnya belakangan, pakai baju yang paling bagus belakangan. Aduh, Masya Allah, enggak bisa. Kira-kira Abu Bakar itu sholatnya belakangan atau depan? Kira-kira Utsman itu baca Qur'annya kenceng atau lemah? Nah ya, maka mari kita kembali masuk terhadap rumah hakikat dengan cara melalui pintu-pintu syariat itu. Keburukan semata, kebodohan semata. Ketika makrifat sudah kita rasakan, warid sudah kita dapatkan, tapi wirid kita remehkan, tapi syariat kita lemahkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan istiqomah, bertemu di lain waktu lagi. Dan akhirnya ada khilaf dan salah itu dari saya, ada kebaikan semata-mata dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.